Hai guys, balik lagi sama gua Punjabi di channel ini. Seperti biasa di channel ini bakal ngasih bocoran untuk episode selanjutnya. Dan kali ini masuk ke episode 22. Terus kalau ada yang nanya episodenya ini berakhir di episode berapa? Nah, mungkin ini bakalan habis di episode 24 ini dan berakhir di Arc Valhalla. Kalau semisal lanjut itu berarti masuk ke Arc Back Dragon. Dari info yang gue dapet, animenya ini bakalan jeda dulu, entah sampai waktu berapa lama. Karena menurut gue, animenya ini bakalan lebih epic lagi. Secara pertarungan sama Black Dragon itu lebih kece parah dibandingkan Mobius dan Valhalla. Nah, kalau kalian mau tahu tentang updatean terbaru dari Tokyo Revenger lainnya, kalian bisa klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Nah, kalau dari episode 21 kemarin, kita udah pada tahu kalau Baji itu udahan mati di pertarungan geng Toman melawan geng Valhalla. Dia ini ngelakuin bunuh diri biar Mickey ini nggak ngebenci Kazutora. Karena sebelumnya Kazutora itu udah coba ngebunuh Baji. Terus kalau ada yang nanya kenapa Kazutora coba ngebunuh Baji, itu kalian bisa lihat di pembahasan videoku sebelumnya atau cek link di deskripsi video ini. Dan di bagian akhir episodenya itu, Mickey mengetahui kalau Takemichi itu megang jimat kepunyaannya Baji. Ternyata kalung jimat itu punya sejarah yang banyak antara Mickey dan Baji dan juga anggota Toman lainnya. Setelah itu ceritanya berlanjut di episode 22 ini. Masuk ke episode 22 ini menceritakan masa lalu dari geng Toman dulu, dimana saat Mickey berboncengan dengan Baji. Mickey ini sebelumnya udah nyuruh semua temannya untuk bertemu di kuil Musashi. Pas di perjalanan, Mickey ini bertanya kepada Baji, bagaimana dengan sekolah barumu? Nah, di masa ini umur mereka itu udah 12 tahun dan mereka udah pada bisa naik motor, tapi nggak pakai helm, nggak pakai masker pula. Tapi ya nggak apa-apa, untung cakep aja ini si bocil. Setelah itu, Baji menjawab kalau di sekolah barunya bocahnya ini pada males-malesan. Jadi buat dia bikin bosan parah. Terus Mickey menjawab, seandainya aku bisa masuk ke sekolahmu Baji, pasti sekolahmu itu tidak akan membosankan. Oh iya, by the way, motor lu bagus juga. Ini motor GSX 250E bukan? Lalu Baji ini cerita kalau dia ini dapetin motor ini dengan kondisi yang rusak. Terus dia ini memperbaikinya butuh waktu yang cukup banyak. Baji menamai motornya itu dengan nama Goki dan dia membanggakan motornya itu di depan Mickey dengan bilang Gokiku ini adalah terbaik di seluruh Tokyo. Setelah itu datanglah Draken dengan motornya, lalu ngejawab perkataan dari Baji, apa? Motormu terbaik di Tokyo. Zephyr kulah yang terbaik di seluruh Jepang dengan tato naga di tangki bensinnya. Habis itu datang lagi Mitsuya dengan motornya lalu bilang, Impuls cantik kulah yang terbaik di dunia dengan nada nyindir ke Baji dan Draken. Terus datang lagi Kazutora. Dia ini bilang kalau roket milik ulah yang terbaik di seluruh alam semesta. Jadi jangan banyak bacot kalau masih di bumi. Motorku ini kerennya udah sampai alam semesta, kata Kazutora. Baji yang gak terima udah diledekin sama mereka. Timbullah adu bacot antar mereka berempat. Berbeda dengan Mickey, dia yang cuma nebeng doang dan gak ada yang bisa dibanggain. Dia lebih milih diem aja. Sampai-sampai dia ini ketiduran. Duh, bisa-bisanya ini bocil ketiduran. Di sisi belakang, Pacin yang melihat mereka pada adu bacot, dia lebih memilih cuek dan ngegas di depan mereka. Sambil bilang kalau CBX 400F pula yang terbaik. Aku nggak peduli mau terbaik di dunia ataupun alam semesta. Aku hanyalah orang bodoh, ucap Pacin. Sambil nerabas lampu merah, Pacin ini malah ngajak balap mereka semua. Motor siapa yang paling cepat sampai di kuil Musashi. Setelah lihat si Pacin bodoh itu, mereka pada tambah nggak terima dan ngejar motor milik si Pacin. Sesampainya mereka di kuil Musashi, Mickey ini masih tertidur. Bahkan Baji ini menggendong Mickey melewati tangga sambil ngedumel. Hai Mikey, bangunlah. Kau bakalan jatuh nantinya. Kenapa kau bisa-bisanya tidur terus? Setelah sampai di atas, Mitsuya dan lainnya ini udah pada santai nungguin Baji. Namun saat Baji sampai di atas, mereka malah ngeledek Baji dan bilang kalau Baji ini yang terakhir datang.
Habis itu, Mickey dengan muka bangun tidurnya, dia bertanya, "Apakah kita udah sampai di kuil Musashi?" Terus Draken nyaut, "Hei Mickey, bukannya ada sesuatu yang mau kau sampaikan di sini?" Selanjutnya, mereka semua ini udah berkumpul. Di sini, Mickey menjelaskan tentang geng Black Dragon. Mickey ini mengetahui kalau Kazutora itu ngelawan geng Black Dragon sendirian. Baji lah yang memberitahu info itu. Malahan Mitsuya, Pachin dan juga Draken kaget kalau Kazutora ini udah ngelawan Black Dragon. Ya memang sih lingkungan Kazutora itu dekat dengan daerah Black Dragon. Oleh sebab itu, Mickey mengumpulkan teman-temannya di kuil Musashi ini. Dia berniat untuk melawan balik anggota Black Dragon yang udah ngajar Kazutora. Tapi kondisinya mereka berenam ini umurnya lebih muda 3 tahun dibandingkan dengan anggota Black Dragon lainnya. Kalau sekarang Mickey umurnya udah 12 tahun, berarti Black Dragon itu sekitar 15 tahun. Di umur yang segitu, emang kalau mau gelut itu masih mandang fisik. Siapa yang lebih gede dan siapa yang lebih tua. Masalahnya saat ini mereka berenam itu cuma sekumpulan bocah-bocah biasa. Bukan berandalan atau perkumpulan geng-geng besar lainnya. Jadi kalau Mickey ini pengen nyerang Black Dragon, rasanya kurang gimana gitu. Maka dari itu mereka berenam sepakat untuk membuat geng mereka sendiri dengan nama Geng Tokyo Manjiro. Nama itu diberi oleh Mikey. Tapi setelah Mikey memberi nama itu, malahan gak ada yang peduli sama sekali. Sampai-sampai mereka berlima itu cuma mau buat geng jalanan dan jalanin aksinya. Karena mereka semua nganggap kalau jadi anggota geng itu sangatlah keren. Terus Baji ini membagi anggota geng Tokyo Manjiro. Mulai dari Mickey yang menjadi pemimpin karena dialah yang paling kuat dan juga paling sombong di seluruh alam semesta. Draken yang jadi wakil ketua karena dia ini bisa diandalkan. Mitsuya menjadi mediator atau penengah, bertugas untuk mengawal kita semua. Lalu ada Pachin yang kuat dan juga bodoh. Ini tugasnya cuma membawa bendera geng Tokyo Manjiro. Dan Baji sama Kazutora itu adalah unit penyerang. Dan disinilah geng Toman terbentuk. Mereka semua akan berusaha ngejadiin geng ini sesuai dengan misinya, yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga satu sama lain. Setelah geng mereka terbentuk, mereka semua pergi untuk mencari kalung jimat sebagai perayaan terbentuknya geng Toman. Nah, kalung jimat itu yang ditemukan oleh Mikey saat di pertarungan Toman melawan Valhalla. Dia mengingat kejadian masa lalunya bersama Baji dan juga janji untuk menjaga satu sama lain. Namun di sini Mickey telah merasa kalau dia ini gagal menjaga Baji. Sampai-sampai dia ini terbunuh oleh dirinya sendiri. Bahkan untuk menepati janjinya itu, Baji sampai bertarung sendiri. Seling beberapa waktu, polisi ini datang ke tempat pertarungan antara geng Toman melawan geng Valhalla. Di kondisi saat ini, semua orang yang ada di tempat itu pada bubar dan menyelamatkan diri. Tapi di sini Kazutora malahan pilih untuk tetap di sini bersama Baji. Dia memikirkan atas tanggung jawab yang telah dia lakukan sebelumnya. Bahkan saat Mickey pergi dari hadapan Kazutora ini mengatakan, "Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku. Kini akan kutanggung kematian Shinjiro Sano dan juga Baji di atas pundakku." Sambil meminta maaf dan menundukkan kepalanya kepada Mickey. Akhirnya, di sini dia menyadari kalau semua ini adalah salahnya. Bukan salah Mickey ataupun salahnya Baji. Jadi, tanggal 31 Oktober 2005 itu dikenal dengan Halloween berdarah. Dan pertarungan 150 anggota geng Toman melawan 300 anggota geng Valhalla yang akhirnya ini semua dimenangkan oleh anggota geng Toman. Pertarungan ini berakibat satu orang jadi mayat dan satu lagi ditahan di sel tahanan selama 10 tahun. Namun 2 minggu kemudian Chifuyu ini datang ke pemakaman Baji sambil mengingat kejadian masa lalunya, yaitu saat mereka berdua makan peong yakisoba. Di sini sesuai dengan permintaan Baji terakhir kalinya, Chifuyu ini membawa peong yakisoba ke makamnya Baji. Sebenarnya Chifuyu itu belum bisa nerima kepergian dari Baji. Dia bahkan sampai nangis lagi di depan makamnya. Dan pindah ke sel tahanan, Draken bersama Takemichi berniat untuk menemui Kazutora di sana. Kazutora bilang kalau dia ini mendapat masa tahanan selama 10 tahun. Artinya dia akan dibebaskan setelah 31 Oktober 2015 karena ulah yang diperbuatnya dia sendiri.
Setelah kejadian itu, Kazutora udah menyadari dan tidak akan lari lagi dari masalah yang ada dan menghadapinya dengan caranya dia sendiri karena dia belajar dari kejadian sebelumnya. Draken pun nitip pesan kepada Kazutora, kalau di saat-saat sekarang, kamu jangan memilih untuk mati, Kazutora. Memang jalan yang kau hadapi itu sangat berat. Pokoknya, kamu jangan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri. Mikai pun nitip pesan kepada Kazutora, kalau sekarang dan selamanya Kazutora itu adalah keluarga dari geng Toman. Mikai telah memaafkanmu. Draken dan juga Takemichi pun pergi dari tempat itu. Namun di tengah-tengah perjalanan, Draken bilang kalau Mikai juga menitipkan pesan kepada Takemichi. Dia bilang kalau kumpul geng Toman selanjutnya, Takemichi disuruh datang karena Mikai akan menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi sebaiknya kau benar-benar datang, Takemichi. Setelah itu, Draken mengajak Takemichi untuk datang ke rumahnya. Nah, di bagian ini pasti banyak yang ditunggu-tunggu, yaitu isi rumahnya Draken. Nah, rumahnya Draken ini di tengah-tengah kota Shibuya. Ya, walaupun Takemichi kagum sama Draken, secara Draken itu anak kota banget, berbeda jauh sama Takemichi. Tapi malahan Draken menganggap rumahnya ini adalah rumah sampah. Draken menyuruh Takemichi untuk memilih lantai 4 di tombol liftnya itu. Dan tara! Draken bertemu dengan wanita cantik dan juga bapaknya. Bapaknya pun menyuruh Draken untuk masuk. Singkatnya, Draken ini mau ngajak bapaknya ngomong. Dan Takemichi ditinggal seorang diri. Takemichi bingung mau kemana. Dia memilih untuk duduk di samping pelanggan. Yang kebetulan dia itu lagi menunggu wanita. Nah, di sini ada pemikiran Takemichi yang jauh banget, yaitu tentang pelanggan wanita yang lagi nunggu. Dan di waktu senggangnya itu, dia malah memotong kukunya terus sampai halus. Ya positif aja, muka dia kan kayak orang culun. Pasti dia ini nggak bakal ngapa-ngapain selain colok McD maksudnya. Setelah itu datanglah wanita cantik. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Remi. Tapi kayaknya dia nggak tahu deh. Malahan Remi ini menyukai tampilan dari Takemichi yang muda dan menyuruh Takemichi untuk membersihkan diri. Di sini Takemichi berpikir kalau ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Draken. Jadi Takemichi ini nggak bakal nyanyain semua ini. Setelah itu ada suara dari luar. Dia meminta untuk masuk ke dalam bersama Takemichi. Muncullah Draken dengan wajah kagetnya karena melihat barang punya Takemichi yang ternyata Remi si wanita cantik itu nggak tahu kalau Takemichi itu sebenarnya adalah temannya Draken. Ya karena Takemichi duduk di ruang tunggu, dikiranya itu dia yang mesen wanita. Pasti di bagian ini bakalan ditunggu-tunggu. Apalagi pas Remi ini ngegerutu dan ngoceh-ngoceh gemes gimana gitu. Setelah itu Draken cerita kalau dia ini sebenarnya nggak punya orang tua kandung. Jadi bekerja di tempat ini yang telah melawat Draken. Duh, jadi nggak sabar ini nunggu bagian ini. Di kamar Draken itu banyak foto-foto dari orang terdekat dari dia. Mulai dari Maiki, Emma, Baji, dan anggota Toman lainnya. Draken ini menganggap semua orang yang di sana itu sangat berharga bagi hidupnya. Draken pun berterima kasih kepada Takemichi karena telah menghentikan Maiki untuk tidak membunuh Kazutora. Namun setelah Takemichi ini keluar, dia malahan bertemu Emma di depannya. Tapi Emma ini tidak menyadari adanya Takemichi. Emma pun terus berjalan ke depan dan tiba-tiba dia ini memeluk Maiki dengan hangatnya sambil mengatakan, "Aku mencintaimu, Maiki." Hah? Takemichi yang barusan melihat kedekatan Draken dan juga Emma di kamarnya Draken, tiba-tiba Emma ini malahan memeluk Maiki dan bilang kalau dia ini sangat mencintai Maiki. Terus gimana sama Draken? Sebenarnya apa hubungan antara mereka? Draken sayang sama Emma dan Emma sangat mencintai Maiki. Lalu ceritanya bersambung sampai di sini. Dan makasih yang udah nonton videoku sampai habis. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena di channel ini bakal bahas tentang Tokyo Revenger lainnya. Oh ya, untuk konten spoiler ini nanti bakalan ada tambahan cuplikan di akhir videonya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!